Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2776 dia ada di sini. Ledakan. Kubah runtuh. Ye Chen jatuh lurus ke bawah dari langit seperti cahaya ilahi, dan menginjak-injak gunung mayat menjadi abu terbang dengan satu kaki. Mungkin tubuhnya terlalu berat, dan alam semesta yang diinjaknya bergoyang. Dengan dia sebagai pusatnya, sebuah halo keheningan menyebar tanpa batas, tangan besar yang menonjol dari segala arah terguncang menjadi kabut darah, dan saya tidak tahu berapa banyak tentara prasejarah yang dihancurkan menjadi lumpur darah. Ini, dia ada di sini. Di ujung langit berbintang, Chuling dan yang lainnya terhuyung-huyung, mata mereka kabur karena air mata, dan tubuh halus mereka yang sedingin es terendam oleh arus hangat saat mereka melihat Ye Chen. Ye Chen, itu adalah keyakinan orang biasa, dan mengapa bukan keyakinan mereka? Dengan dia, ada cahaya itu. Langit ke-8 Kaisar Zun, kekuatannya masih sangat mempesona. Kui Niu batuk dengan keras, membunuh terlalu keras dan terlalu menyakitkan, tetapi dia tertawa lepas. Bunuh dia seperti gunung mayat dan lautan darah. Kaisar kera kecil itu melompat setinggi 3 kaki, dan ketika dia selesai, dia membungkuk dan batuk darah, dengan tongkat besi di satu tangan, dan melolong terlalu keras. Seteguk darah tua itu menyembur keluar dengan dominan. Si Zun, Zhong Huang, Nandi dan yang lainnya tersedot dengan keras. Saat mereka melihat Ye Chen, pikiran mereka kesurupan, dan tubuh suci kuno telah sepenuhnya bangkit. Para biksu surga yang hadir berlinang air mata. Dewa perang surga telah kembali. Ye Chen, Ye Chen. Dibandingkan dengan mereka, raungan para kaisar dari semua klan prasejarah semuanya adalah raungan histeris, mata mereka menonjol, merah seperti darah, dan hati mereka hancur karena amarah. Ye Chen tetap diam, memegangi cusuan di tangannya, menanamkan esensi tubuh suci yang bergulir, dia terluka terlalu parah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan api roh primordial telah sepenuhnya dimusnahkan rambut panjang seputih salju. Saya tidak tahu berapa banyak mantra terlarang yang telah dilemparkan, saya tidak tahu berapa banyak mantra terlarang yang telah digunakan, semua jenis serangan balik, melukai cusuanernya dalam 1000 lubang. Anda datang. Cusuan berbicara dengan lembut, dengan kelembutan berwarna darah, matanya masih sangat redup, siap untuk dimusnahkan setiap saat. Pada saat ini, dia bukan lagi tubuh keabadian tertinggi, bukan lagi ratu yang tak tertandingi, tetapi istri Ye Chen, seorang gadis kecil yang lembut, sangat lemah, berbaring diam di pelukan suaminya, dengan pipi menempel di dadanya, dengan rakus mendengarkan detak jantung. Kamu wanita gila, aku katakan sebelumnya bahwa jika ada perang, jangan terburu-buru maju dengan bodoh. Kata-kata Ye Chen cukup hangat, esensi tubuh suci yang bergulir masih ditanamkan dengan putus asa, dan roh primordial kekuatan, banyak obat mujarab, terlepas dari biayanya. Rasa sakitnya sangat menyakitkan, mengetahui mengapa Cusuan dan yang lainnya pergi ke medan perang, mereka tidak ingin menghina reputasinya. Cusuan tersenyum lelah, matanya yang indah akhirnya tertutup perlahan, meskipun dia berada di medan perang, dia berbaring di pelukan kekasihnya, tidur dengan nyenyak, ini adalah pertama kalinya dia tidur seperti ini selama bertahun-tahun nyaman, tidur ini mungkin lama banget. Ye Chen tetap diam, dan membawa Cusuan ke dunia kecil. Mereka dikirim bersama, dan ada lebih dari selusin klon, yang cukup sibuk, memetik banyak buah abadi, dan mengambil obat abadi yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya diintegrasikan ke dalam tubuh Cusuan. Ye Chen berdiri, dan pancaran cahaya melonjak dari Tianlinggei ke langit, membuat lubang besar dari kehampaan dan kehampaan. Kemudian, ada niat membunuh yang mengerikan, inci demi inci dari langit berbintang, es inci demi inci, dan kabut darah yang beterbangan, semuanya membeku menjadi terak es. Dewa pembunuh, benar-benar marah, bukan iblis, tetapi ada lebih banyak setan, bergolak dan berjatuhan, setiap benang seberat gunung, dan kecemerlangan tubuh suci itu lebih menyilaukan daripada matahari. Dia tidak bergerak, tetapi pasukan Great Desolate bergerak, tidak menyerang, tetapi mundur secara kolektif, dan Great Desolate klan Emperor tidak terkecuali, mundur selangkah demi selangkah, seolah-olah mundur ke tepi alam semesta. Aura Ye Chen terlalu kuat, paksaannya terlalu kuat, dan niat membunuhnya terlalu dingin. Mereka begitu ketakutan sehingga hati mereka bergetar, dan tangan yang memegang senjata bergetar.
Dari Kaisar Semu Puncak hingga Orang Suci Junior, tidak seseorang berani melangkah maju. Feng, Kaisar Semu di puncak terkuat semuanya musnah, siapa lawannya? Dia dalam keadaan hukum, dan ada batas waktu tertentu. Hentikan dia, dan kamu bisa menghentikan Chu Xuan. Dalam kegelapan, sepertinya ada kata yang begitu halus, yang menyebar ke telinga Kaisar dari semua ras di dunia prasejarah. Pemancar suara, tentu saja, adalah pedang Zuxian, ia paling mengenal Ye Chen. Begitu kata-kata ini keluar, para kaisar dari klan prasejarah yang masih mundur membeku, mata mereka meledak karena terkejut. Mereka semua adalah kaisar dari klan yang sama, dan mereka semua tahu apa alasannya. Setelah batas waktu habis, Ye Chen akan bolak-balik. Dia bisa kembali, tetapi Chu Xuan tidak bisa kembali, dan akan terhalang oleh suatu kekuatan gelap. Bagian dari langit berbintang ini. Dengan cara ini, mereka juga bisa menangkap Chu Xuan. Premisnya adalah mereka bisa menghentikan Ye Chen. Bunuh aku. Kaisar dari semua klan mendesis, semua mengayunkan pedang pembunuh mereka dan menunjuk ke arah Ye Chen. Di bawah perintah, semua orang kuat di puncak negara prasejarah mengertakkan gigi dan bergegas maju satu persatu, melintasi langit berbintang, baik menggunakan teknik rahasia, atau menggunakan senjata magis, atau mengemudi dan membunuh barisan, menyerang langit dan menutupi bumi. Gulungan. Begitu Ye Chen mengguncang langit, dia membuka tubuh bagian luar, dan menggunakan kuali kekacauan untuk mengubah batang besi, dan langsung pergi ke langit berbintang untuk membunuh pedang dewa. Mengetahui batas waktu, dan dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu keluar dari pengepungan sebelum batas waktu tiba. Oleh karena itu, dia tidak suka bertarung, dia bisa kembali ke surga, tetapi Chu Xuan tidak bisa pergi, terpaksa diblokir oleh kekuatan Ming Ming, dan jatuh ke langit berbintang ini lagi, tanpa perlindungannya, Chu Xuan pasti akan mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Disertai dengan serangan di seluruh langit, langit berbintang langsung hancur. Sayangnya meskipun ada banyak serangan, Ye Chen tidak terjawab. Gulungan. Ye Chen minum dengan keras, menghapus satu bagian dengan tongkat, dan Fei Tian melarikan diri. Tetap di sini. Seorang kaisar semu tertinggi mendatanginya, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan telapak tangan itu penuh dengan larangan. Bersenandung. Ye Chen mengayunkan batang besi, dan merobohkan cetakan telapak tangan dengan satu tongkat, dan terlempar keluar. Bahkan dengan Zundi dia membalik tangannya dan telapak tangan lagi, meledakkan tubuh Zundi kedua, dan membunuh Zundi ketiga di sebelah kanan sampai, sebelum dia bisa bergerak di masa depan, kakinya berubah menjadi lumpur berdarah. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen seperti dewa, mengamuk sepanjang jalan, mengayunkan batang besi dengan panik, menghancurkan area yang luas dengan satu tongkat. Bukan kaisar semu terkuat, tidak ada yang bisa menahan serangannya, bahkan jika ada kaisar semu di puncak Seon tidak dapat menghalangi jalannya. Jika dia tidak meminjam batas waktu, jika dia tidak memiliki keraguan, dia pasti tidak akan melarikan diri, dan dia akan melakukannya memusnahkan seluruh pasukan di langit berbintang ini. Hentikan, hentikan untukku. Deru Kaisar Klan Desolate besar histeris. Dia tidak berniat menangkap Ye Chen, apalagi menghancurkan Ye Chen, tapi Chu Xuan harus tetap tinggal. Adalah kartu truf. Membunuh. Orang-orang kuat prasejarah berkumpul dalam kelompok, dan Zundi, yang jernih di dalam air, berkumpul menjadi gelombang, menenggelamkan Ye Chen berkali-kali. Engah, engah, engah. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul, dan itu terus berlanjut. Meskipun ada banyak orang kuat di alam liar, mereka tidak berguna. Jika Anda membunuh satu, Anda akan musnah. Anda akan menenggelamkan Ye Chen lagi dan lagi, tetapi Anda akan dibunuh oleh Ye Chen berulang kali. Dia tidak bisa menyembunyikan kecemerlangan tubuh suci, dia benar-benar menginjak gunung mayat dan membunuhnya dengan darah yang menetes. Sangat kuat. Kaisar kera kecil di ujung lain langit berbintang menelan ludahnya. Jika ini pencapaian yang luar biasa, siapa yang akan bersaing dengan 9 langit dan 10 bumi, gumam Si Zun pelan. Tubuh suci mendominasi. Para biarawan surga sangat bersemangat. Mereka tidak melangkah maju untuk membantu pertempuran, dan mereka tidak perlu maju untuk membantu pertempuran. Naik hanya akan menimbulkan masalah. Apa yang mereka miliki lakukan adalah untuk berbaris pasukan mereka. Ini adalah medan perang mereka. Chu Ling dan yang lainnya tidak bisa mengalihkan pandangan dari Chu, mereka membuat tubuh mereka kaku, dan tubuh halus mereka menegang. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Dengan minuman Ye Chen, alam semesta bergetar, dan kubah bintang terguncang hingga runtuh. Di lautan luas tentara prasejarah, dia seperti setetes air di Taichang. Jalan berdarah yang dia rintis sangat mempesona, sekecil semut, tetapi memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Molang, gunakan jalan surga untuk melarikan diri, batas waktunya sudah dekat.
Fuxi, yang berada jauh dari gerbang Tianxuan, berbicara dengan nada tergesa-gesa. Tidak ada lagi kekuatan murid. Jawab Ye Chen, hanya untuk melihat bahwa mata reinkarnasinya tumpul, dan dia harus melewati kesengsaraan. Kekuatan murid reinkarnasi tidak banyak sama sekali. Setelah beberapa pertempuran, itu benar-benar habis. Mengapa dia melarikan diri? Bukan karena dia takut pada Hong Huang, tapi karena dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Hong Huang. Cari murid, pulihkan kekuatan murid. Raja manusia mendesis. Itu tidak bisa diperbaiki. Ye Chen menggertakkan giginya. Dia tidak memiliki murid. Dia juga memiliki mata roda darah, yang disegel di dunia kecil olehnya. Bahkan jika Suelunyan menyatu, itu tidak membuat terlalu banyak kekuatan pupil samsara, bahkan tidak bisa masuk ke lubang hitam, apalagi keluar dari lubang hitam. Kakakmu, percepat. Renwang mengertakkan gigi, dan sidik jarinya berubah lagi, memberlakukan semacam hukum terlarang, untuk mengubah arah melawan langit, dan memperpanjang waktu untuk Ye Chen. Tidak masalah jika Ye Chen pergi jika Chu Xuan tertinggal, maka omong kosong. Ye Chen tidak menjawab lagi, dia mengayunkan tongkatnya, dan menghancurkan jalur darah setinggi 80.000 kaki. Kemana harus pergi? Banyak kaisar semu prasejarah dan kuat datang dari segala arah. Ye Chen memikirkan keabadian dalam sekejap, memperbaiki alam semesta, melintasi bintang-bintang, dan menghilang dalam sekejap, lalu membidik seseorang, melemparkan langit dan mengubah bumi, dan kemudian jalan kaisar berkabut, menghindari serangan tentara kaisar, dan banyak mantra abadi sering muncul, situasi pelarian prasejarah sulit untuk dicegah. Tiba-tiba, cahaya abadi berkedip. Engah. Dalam kegelapan, Raja Manusia memuntahkan darah terlebih dahulu, mengubah jalannya melawan langit dan memperpanjang waktu, dan menderita serangan balik, darah tubuh dewa meledak, dan dia jatuh tersungkur ke bawah gunung. Jika Fuya tidak mencapai tangannya, akan terjadi kejatuhan yang mendominasi. Segera, mata Ye Chen merah, dan ujung langit berbintang ada di sisi lain galaksi, tidak butuh banyak waktu, hanya 3 atau 5 saat, dan dia bisa keluar dari pengepungan. Pada saat ini, ekspresinya gila, dan dia melakukan reinkarnasi ke langit, dan dia benar-benar menghancurkan cahaya abadi yang dipinjam dari hukum. Engah. Konfrontasinya juga memicu reaksi, seteguk darah keluar, dan tubuh suci terbelah, dan darah menyembur keluar dari retakan, langsung berubah menjadi manusia darah. Karena kegilaannya, dia benar-benar mengulur waktu yang berharga, melompati 1 langkah, keluar dari pengepungan prasejarah, melangkah keluar dari galaksi, dan mendarat di pasukan surga. Pada saat yang sama, hukum meminjam cahaya abadi mekar lagi, sangat terang. Suara mendesing. Ye Chen menghilang seketika, dan ditarik ke surga oleh kekuatan yang kuat itu. Meskipun dia pergi, Chu Xuan terhalang, jatuh dari langit seperti daun yang jatuh, masih tertidur lelap, berlumuran darah. Kakak. Chu Ling buru-buru bergerak, mengambil Chu Xuan, dan menyegelnya ke dalam senjata ajaib. Bunuh aku. Pasukan besar itu seperti gelombang laut, menelan langit dan bumi, dan telah melintasi galaksi. Perang. Para biksu surga meraung, dapat dikatakan bahwa mereka sedang menunggu pekerjaan dengan nyaman, lingkaran sihir dihidupkan kembali, dan meledakkan lampu peri yang luar biasa. Ledakan. Tentara bertabrakan, lingkaran sihir dibombardir, dan medan bintang berguncang. Para biarawan surga dan pasukan prasejarah bertempur lagi, gerbang alam terus-menerus ditopang, dan bala bantuan dari surga terus-menerus masuk. Sisi lain. Episode 2777 Malapetaka di Alam Abadi. Alam surgawi, wilayah abadi tertinggi. Di langit yang luas, kakek dan lelaki tua itu terjebak dalam ketiadaan di kiri dan kanan, salah satunya membawa cambuk ajaib, dan yang lainnya membawa pengocok putih, mereka telah mengukir larangan, menunggu si kecil. Tubuh suci untuk kembali, mereka telah bekerja keras, saya harus membersihkan Ye Chen. Suara mendesing. Cahaya abadi tiba-tiba muncul, dan Ye Chen menggunakan metode untuk kembali dan muncul seketika. Bersenandung. Tangan dan kaki kakek adalah yang paling lamban, dan dia membanting cambuk ajaib, mencoba membuat Ye Chen linglung. Namun, ketika dia melihat Ye Chen berlumuran darah, cambuk besinya terpasang dengan kuat lagi. Dapat dilihat bahwa Ye Chen terluka parah. Tepatnya, dia menderita serangan balik yang mengerikan. Ada suara berderak di tubuh suci, tulang suci patah inci demi inci, dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya tidak bisa dihentikan dengan cedera seperti ini, jika dia dicambuk, Ye Chen bisa dipukuli sampai habis. Hal yang sama berlaku untuk Lao Jun, kocokan yang dilemparkan ke bawah juga melayang di udara. Anda harus memilih waktu Anda saat mengalahkan seseorang, jika Anda dalam keadaan Ye Chen, Anda dapat membunuh seseorang dengan kocokan ini.
Kemarahan berubah menjadi kemarahan, tidak apa-apa melampiaskan kemarahan Anda, tetapi Anda tidak bisa dipukuli sampai mati. Orang tua, aku punya niat baik. Kakek berkata dengan marah, dengan wajah gelap, dia segera mencabut cambuk besi, dan menempelkan telapak tangannya di dada Ye Chen, mengerahkan kekuatan aslinya untuk menghapus serangan balasan untuk Ye Chen. Pria tua itu juga menyingkirkan kebutannya, mengelus janggutnya, melirik ke atas dan ke bawah, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, seolah-olah dia bisa melihat dari mana serangan balik Ye Chen berasal. Dia melawan cahaya abadi dengan meminjam hukum, dan dia tidur melawan kekuatan dunia bawah. Apakah itu serangan balik? Kali ini, Ye Chen masih hidup, yang merupakan berkah dalam kemalangan. Pria tua itu masih sangat baik, dan dia juga menempel di punggung Ye Chen, menggunakan kekuatan misterius untuk menghapus kekuatan serangan balik. Sangat menarik untuk memiliki seorang guru dan seorang paman. Sebelumnya, situasinya sudah diatur dan Ye Chen akan ditangani. Sekarang, melihat Ye Chen terluka, dia membawanya masuk dan menyembuhkan orang lain dari sudut pandang ini. Warisan keluarga Tao dan pendidikan keluarga masih bagus. Ini Ekaristi. Bahu kepada Kaisar, darahnya benar-benar luar biasa. Mengapa kamu terluka begitu parah? Sialan, jika kamu melihat monyet itu lagi, itu adalah tubuh suci kecil ini, kaki dan kakinya licin. Kakek dan tuan tua bekerja sama sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menangkapnya. Kekuatan bertarung dari tubuh suci surga ke-8 tidak biasa. Melihat Ye Chen lagi, dia koma. Dia adalah orang pertama di dunia atas dan bawah yang berani melawan metode peminjaman seperti ini. Namun, sangat berharga untuk menjadi begitu sengsara, setidaknya dia menyelamatkan Chu Xuan. Entah kapan, Tai Gong dan Lao Jun berhenti. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, sang kakek menyingsingkan lengan bajunya dan meletakkan satu tangan ke tubuh Ye Chen, ingin mengambil semua harta di dunia kecil Ye Chen untuk berjemur di bawah sinar matahari. Ini si legendaris yang memanfaatkan orang lain. Tapi kakek, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia ditipu oleh Ye Chen beberapa kali, dan wajahnya menjadi lebih tebal. Untuk mendapatkan bayinya kembali, wajah tidak diperlukan. Bahkan Ye Chen tidak tahu malu, apalagi yang harus dilakukan dia mau. Namun, yang membuatnya malu, dia tidak bisa menembus dunia kecil Ye Chen. Jangan buang energimu. Pria tua itu terbatuk, mengelus janggutnya dan berkata dengan santai, tubuh suci surga ke-8 Kaisar Zun terbuka penuh, dan dunia kecil memiliki kekuatan perlindungan. Kecuali Kaisar, tidak ada yang bisa melarikan diri dari dunianya yang kecil. Keluarkan harta itu. Ini. Mulut Jiang Taigong berkedut, yang berarti tuannya harus datang. Lao Jun menarik napas dalam-dalam, dan membawa Ye Chen pergi dengan satu tangan. Kakek mengikutinya. Sebaliknya, yang abadi melihat saya dan Anda, dan kemudian mereka semua melihat ke segala arah negeri dongeng kehilangan banyak harta, yang sebagian besar adalah mahakarya Ye Chen. Di hutan bambu yang sama, Lao Jun muncul dan melemparkan Ye Chen sesuka hati ke kolam peri. Tuanmu, kamu bisa tahu tentang asalnya. Lao Jun duduk. Kaisar Xianwu adalah reinkarnasi ke-9. Tidak heran. Lao Jun menghela nafas dan melirik Ye Chen lagi. Ketika dia melihat Ye Chen untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang aneh. Ini adalah orang dengan reinkarnasinya sendiri, dia pernah menggunakan keajaiban mengintip peri, tetapi yang dia lihat adalah kekacauan, dia tidak melihat apapun, dan dia menderita serangan balik batuk darah. Tapi dia bingung, bertanya-tanya mengapa Kaisar Zun kembali lagi, bukankah dia pergi ke prasejarah kuno? Dengan satu kata, hutan bambu kecil menjadi tenang. Jiang Taigong juga duduk, memegang tangannya dalam diam, masih berpikir, ketika Ye Chen bangun, bagaimana mendapatkan kembali harta yang hilang di negeri dongeng, terutama pohon buah umur panjang, dan labu emas ungu kecilnya. Mata lelaki tua itu cukup dalam, dan mata Ye Chen berubah beberapa kali. Tubuh suci kecil ini lebih luar biasa dari yang dibayangkan. Terlepas dari hubungannya dengan Kaisar, pemahaman Ye Chen tentang Tao jauh melebihi harapannya, dan bahkan ada lebih banyak roh jahat yang tersembunyi di dalam tubuh. Kaisar yang termasuk dalam alam iblis surgawi, artinya, si kecil ini pernah membantai Kaisar iblis surgawi. Ye Chen tidak tahu kapan dia bangun, wajahnya sedikit pucat. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat kakek dan Lao Jun, yang satu duduk di satu sisi, yang lain mengelus jenggotnya, dan yang lainnya memegang tangannya, menatapnya dengan aneh. Berani menolak meminjam hukum, apakah kamu ingin mati? Lao Jun berkata dengan marah. Berbicara tentang meminjam hukum, Ye Chen berdiri dengan penuh semangat, senior, bisakah kamu mengintip dunia manusia? Ya, saya. Bisa, tapi kami sangat kesal. Kakek meliriknya, dan wajah tua itu langsung menjadi gelap kembali,
akhir-akhir ini dia dipermainkan terlalu keras oleh tubuh suci kecil ini, jadi dia harus membicarakannya. Sayang, serahkan. Lao Jun adalah yang paling lugas, langsung mengulurkan tangannya. Dunia manusia diserang oleh setan, kata Ye Chen segera. Pada saat ini, pria tua itu mengulurkan tangan ke tangan Ye Chen, lalu tiba-tiba menoleh ke arah kakek, mengulurkan tangannya ke tubuh kakek, mengeluarkan artefak kaisar, dan segera menyebarkannya. Setelah itu, pejabat lama membuat segel dengan satu tangan dan menggumamkan mantra. Segera, saya melihat cahaya surgawi berkembang pada daftar dewa, dengan prestise kaisar meluap, dan dewa ekstrim terjalin. Sebuah gambar disajikan di dalamnya, dan yang terwujud adalah gambar dunia manusia. Sangkar menggelapkan seluruh bintang langit, yang sangat tragis. Kakek dan Lao Jun melihat, lalu menatap Ye Chen bersama, mata mereka terbakar, apakah ini setan? Dengan baik. Saya tertipu lagi. Ye Chen mengabaikannya dan hanya menatap daftar dewa. Dia terus membalik layar dengan jari-jarinya. Langit luas dan tak terbatas, dan ada medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap medan perang adalah pertempuran berdarah. Anda dapat melihatnya dengan jelas di daftar dewa. Tuhannya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran. Akhirnya, dia menemukan medan perang yang ingin dia lihat, dan melihat Chuling dan yang lainnya, serta Kaisar Kera Kecil dan Kuiniu, mundur ke belakang medan perang dan menyembuhkan luka mereka di bintang mati. Tapi pertempuran besar di medan perang masih berlangsung, ada bala bantuan dari surga, dan 4 pembudidaya pedang puncak semuanya telah datang, dan mereka dapat melihat Kaisar Yan, Kaisar Chen, Yama dari 10 istana, Diji dan Sengzun. Sialan. Kakek mendengus dingin, tidak ingin Ye Chen membodohi mereka lagi, matanya sedingin es melihat pertempuran besar, bahkan keadaan pikirannya menyebabkan gangguan besar. Hal yang sama berlaku untuk pria tua itu, dia harus mengerti, Ye Chen dipinjam, apa yang dia lakukan, dan alasan penolakan paniknya untuk meminjam mungkin ada di sini, karena dia berasal dari dunia manusia, sebagian besar orang yang bertarung di surga berdarah memiliki kerabatnya, lihat saja ekspresi Ye Chen. Senior, aku ingin kembali ke surga. Ye Chen membungkukkan kedua tangannya. Kembalilah. Jika seseorang memberimu alasan, kamu bisa kembali. Ini pengembalian total. Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Lao Jun menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku masih ingin kembali. Ingin menyelesaikan akun dengan Hong Huang, masalahnya ya, saya tidak bisa kembali. Saya ingin melihat leluhur Tao. Tuan memproklamirkan dirinya sendiri, saya. Hong Jun. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, dia mendengar Ye Chen melolong. Tanpa peringatan apapun, itu datang dengan sangat tiba-tiba, mengejutkan kakek tidak tahan selangkah, dan juga mengejutkan pria tua itu, keinginan untuk buang air kecil tiba-tiba muncul. Hong Jun. Ye Chen lari lagi, melonjak ke langit, berlarian ke seluruh langit, suaranya cukup keras, dan panggilannya menjadi semakin seru. Jika dia ingin kembali, dia harus menemukan Daozu, dan Daozu memproklamirkan dirinya sendiri, jadi dia harus membangunkannya. Untuk alasan ini, dia tidak keberatan membuat keributan besar di wilayah abadi Taisang. Hei! Kakek dan Lao Jun bangkit lagi, seperti cahaya peri, seperti cahaya ilahi, dan pergi mengejar Ye Chen lagi. Kamu melon, kamu baru saja bangun, kamu sangat berisik, aku tahu itu jadi, aku harus menghajarmu sampai mati dengan cambuk. Hong Jun. Lolongan Ye Chen menjadi semakin keras, penuh dengan kekuatan roh primordial, dia tidak tahu di mana leluhurnya, dan dia hanya memanggil satu demi satu, tetapi dia tidak tahu panggilan itu, dan membuat masalah di mana-mana. Lebih dari satu gunung ditutupi olehnya. Menginjak keruntuhan, lebih dari satu laut dibawa ke taman rumput spiritual olehnya, dan satu demi satu dibanjiri. Pokoknya, semakin besar gerakannya, semakin lebih baik. Apakah kamu sakit? Apakah kamu kenyang? Karena dia, alam abadi Taisang yang damai dan damai telah menjadi hidup kembali. Tidak hanya banyak orang yang memproklamirkan diri yang terbangun, mereka kehabisan gua satu demi satu, dengan pemarah-marah orang-orang tua semua berteriak ke langit, tidur nyenyak, dan tiba-tiba bangun, siapapun yang tidak akan memarahi ibu mereka. Ekaristi lagi. Apa maksudmu lagi? Aku membuat masalah sebelumnya, dan aku ditangkap oleh Lao Jun, jadi aku tidak pernah memikirkannya lagi. Sayang sekali memanggil nama tuannya secara langsung. Ledakan. Gemuruh. Negeri dongeng berdengung, dan lelaki tua itu adalah pengejar yang paling sengit. Dari kiri ke kanan, ada lelaki tua berambut putih dan seorang Taois tua berpakaian hitam. Mereka adalah saudara laki-lakinya. Yang satu adalah Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya adalah pemimpin Tongtian murid pribadi Ye Chen juga dibangunkan oleh Ye Chen. Gua Wazi, mau kemana?
Setelah mereka bertiga, Jiang Taigong dan generasinya semuanya adalah murid dan cucu dari leluhur Tao. Lari, tetap lari, tangkap dia. Setelah kakek dan yang lainnya, ada juga sekelompok besar hulala, yang merupakan cicit, dan mereka semua diwarisi dari leluhur Tao. Kemarahan mereka jauh lebih besar daripada itu orang-orang tua. Mereka yang berada di puncak dan penuh energi juga adalah orang-orang yang memarahi paling keras. Hong Jun. Ye Chen mengabaikannya, masih melolong sambil berlari. Gambar itu cukup menarik perhatian, dia berlari ke depan, dan murid-murid Tao, murid-murid, dan murid-murid hebat mengejar satu sama lain dengan putus asa. Kaisar ke-10 dari Great Chu, yang masih sangat kesal, membuat keributan besar di Istana Surgawi, dan sekarang dia datang ke alam abadi tertinggi lagi, kecuali Daozu Hongjun, pada dasarnya semua yang aktif keluar, dan sosok gelap seperti tirai hitam yang menutupi langit, sepotong langit dan bumi. Episode 2778 saatnya Anda. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia manusia terbakar, dan berita perang mengguncang alam semesta. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia manusia itu hidup, dan alam surga juga hidup, tepatnya alam abadi Taisang yang hidup. Memalingkan muka, ada bayangan orang di samping satu sama lain, dan gelap. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengejar Ye Chen. 3 generasi kakek nenek dan cucu khawatir, dan negeri dongeng penuh dengan orang. Itu juga berkat Dao Patriark yang memproklamirkan dirinya sendiri, jika tidak, melihat gambar ini, dia pasti bersyukur. Jika Anda benar-benar memahami kebenaran, Ye Chen dapat membuat banyak keributan kemanapun dia pergi, dan dia masih bisa membuat keributan ketika dia datang ke wilayahnya. Para murid dan cucu yang telah saya kembangkan dengan hati-hati telah keluar untuk menyambut Anda, yang mana benar-benar banyak wajah. Ledakan. Saat berbicara, gunung lain runtuh, yang diinjak-injak oleh Ye Chen, dan istana serta paviliun di atasnya juga runtuh, dan batu bata biru, ubin batu, pecahan batu, dan pohon kuno tertiup angin, di seluruh langit. Apakah kamu berani melakukan kesalahan? Hong Jun, Lao Jun dan yang lainnya memarahi dengan keras, dan Ye Chen melolong lebih keras lagi. Menurutnya, jika tidak ada gerakan besar, Dewa Tua Daozu tidak akan keluar, ini sangat mendesak bagi Tuan Muda, dan itu akan membuat lubang besar untuk negeri dongeng Anda. Jika Anda tidak keluar, maka Anda hanya bisa menggali lubang, dan murid serta cucu Anda akan dikubur hidup-hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah mengejar dan melarikan diri, gerakannya semakin keras, dan suaranya memenuhi langit. Alasan utamanya adalah Ye Chen, yang terlalu berisik, berjalan sepanjang jalan, melolong sepanjang jalan, melolong sepanjang jalan, cukup banyak gunung peri, dia menginjaknya dan pingsan, kemanapun dia pergi, ada kekacauan. Dengan fluktuasi yang begitu besar, langit akan terpengaruh dengan sendirinya. Untuk sesaat, semua orang di alam atas dan bawah semuanya mengangkat kepala. Dari mana ledakan itu berasal? Keluar dari ketiadaan? Tidak mungkin, itu adalah alam abadi tertinggi yang legendaris. Mungkin, itu Ye Chen lagi. Tidak. Apa-apa, dengan kaisar di bawah kendalinya, dia tidak dapat membuat gelombang besar. Diskusi berlanjut, ada banyak orang tua yang memanjat ke dalam kehampaan, melihat ke atas, dan ingin masuk untuk melihat keseruannya, tetapi mereka tidak tahu di mana pintu masuknya, mereka hanya mendengar suara gemuruh yang tidak teratur dan cukup berisik. Sekilas Anda bisa tahu bahwa seseorang membuat keributan dan berteriak. Suaranya sering. Huasan, puncak api merah. Chaos Body, yang masih bermain catur dengan surat Tianzun, mau tidak mau mengangkat matanya. Jelas, sesuatu terjadi di Taisang Xianyu. Sekarang giliranmu. Di seberang, Asura Tianzun mendesak, wajahnya tidak terlalu tampan. Sejak Ye Chen pergi, dia bermain beberapa ronde dengan tubuh kekacauan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menang. Tianzun, yang berasal dari alam Asura, menolak untuk menerimanya, dan dia harus memenangkan ronde apapun yang terjadi. Kalau tidak, ketika kita kembali ke alam semesta asli, apa yang bisa kita banggakan kepada Zhao Yun? Datang lagi suatu hari nanti. Mau kemana? Tubuh kekacauan ingin pergi, tetapi Tianzun berpegangan erat, situasi dalam permainan catur ini sangat bagus, kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Namun, keajaiban tubuh yang kacau itu misterius, dan menghilang dalam sekejap. Nenekmu. Wajah Tianzun sangat gelap. Keributan yang sangat besar, apa yang terjadi? Tai memegang tangannya, Tai Bai mengelus janggutnya, dan Siming memegang kendi, dan mereka semua mengangkat kepala untuk menonton. Bahkan Tuan Huasan dan yang lainnya terjebak di atas gunung, tidak tahu. Hong Jun. Suara Ye Chen penuh dengan kekuatan primordial,
dan para junior yang menghalangi jalan diguncang satu persatu, belum lagi para junior, bahkan Lao Jun dan yang lainnya terguncang sehingga telinga mereka berdengung. Dan suara-suara itu begitu keras sehingga mereka menangisi hantu dan dewa. Dan kecepatannya, ayolah. Saya telah melihat berlari cepat, tetapi saya belum pernah melihat berlari begitu cepat. Tut tes tes. Kaisar Suan dari Gunung Buzu muncul lagi, seolah-olah dia bisa melihat pemandangan alam abadi tertinggi melalui kabut tak berujung, dan semua orang di matanya, dari murid leluhur Tao hingga cucu dari murid agung leluhur Tao, semuanya pergi mengejar orang di seluruh langit. Dengan kata lain, kaki dan kaki Ye Chen benar-benar licin, sekelompok besar orang tidak menangkapnya, tetapi dia membawa mereka untuk melihat pemandangan indah negeri dongeng. Kaisar Suan sangat gembira, jadi dia mengesampingkan Alu, dan diam-diam menunggu Daozu keluar, ingin melihat wajah Daozu, pasti agak gelap, dan setiap kali Daozu mengempis, dia merasa sangat masam. Biasanya, pemandangan sebesar itu seharusnya dimiliki oleh Kaisar Dunia Bawah. Sangat disayangkan bahwa pertempuran surga sedang berlangsung, dan Kaisar Dunia Bawah tidak punya waktu untuk mengintip ke langit. Jika dia melihat pemandangan alam abadi tertinggi, dia mungkin akan lebih bahagia daripada Suandi. Ada semacam kesenangan, eksklusif untuk Kaisar Agung, kaisar manapun yang menderita, kaisar lain akan menertawakannya. Hong Jun. Raungan Ye Chen berdarah, dan kekuatannya begitu kuat hingga tenggorokannya pecah. Belum lagi, raungannya benar-benar berhasil. Melihat ke langit yang lebih berkabut, ada awan keberuntungan muncul, bunga peri ungu berlama-lama, kacau, dan bentuk embrio seseorang perlahan terukir, seperti penguasa dunia, atau dengan kata lain, yaitu penguasa, dengan cara Kaisar Tianyin memiliki visi kutubnya sendiri. Daozu akhirnya keluar. Daozu muncul, Ye Chen Huo memperbaiki tubuhnya, dan Lao Jun dan Tai Gong juga berhenti bersama. Meskipun wajah mereka sehitam arang, mereka tetap membungkukkan tangan untuk memberi hormat. Daozu tetap diam, menghadap ke dunia, melihat kekacauan itu, dan kemudian tanpa sadar menutupi hatinya, dorongan untuk memarahi ibunya datang dengan santai. Apakah ini masih terlalu tinggi di alam abadi? Wajah Kaisar tidak hanya hitam, tetapi juga sangat hitam hingga tembus cahaya. Kaisar menatap mata Ye Chen, dan nyala api juga menyala, kamu sangat ahli dalam hal itu. Murid dan cucu Lao Su, keluarlah. Hanya untuk menyapamu. Pada saat ini, Daozu sedikit menyesali bahwa dia tidak menyegel Ye Chen hari itu. Hitung dengan jari Anda, sudah berapa lama berlalu? Setelah diangkat sendiri, Ye Chen membuat keributan besar di Istana Surga. Memproklamirkan diri 2 kali, Ye Chen membuat keributan besar di negeri dongeng. Dia yakin bahwa jika dia memproklamirkan dirinya lagi, orang itu akan meledakkan seluruh surga. Dia tahu bahwa Anda dapat membuat masalah, tetapi setidaknya beri wajah Kaisar. Aku malu dengan semua ini. Junior Ye Chen, aku telah bertemu senior. Ye Chen berdiri diam dan membungkuk dengan tangan terlipat, seolah tidak terjadi apa-apa. Katakan saja, jika ada banyak gerakan, Anda akan selalu keluar. Daozu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengulurkan tangannya keesokan harinya, dan Ye Chen menyodoknya dengan satu jari, mengambil salah satu kaki Ye Chen, berbalik dan menghilang. Sekarang, Xianyu akhirnya tenang, ketika dia pergi menemui Lao Jun dan yang lainnya, wajah mereka masih gelap. Bukan hanya hitam, tapi juga memalukan. Sekelompok besar orang bahkan tidak menangkap ekaristi kecil, dan Daozu dan orang tuanya keluar untuk mencari tempat, selama bertahun-tahun, dia tidak pernah begitu memalukan. Tubuh yang kacau datang, dan melihat pemandangan ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Adegan seperti itu seharusnya menjadi mahakarya ekaristi. Berdebar. Di hutan bambu kecil, Daozu meninggalkan Ye Chen, mungkin dengan sedikit kekuatan ekstra, hampir jatuh ke dalam gumpalan oleh Ye Chen. Kaisar Agung, keberadaan level tertinggi, dalam keadaan normal, tidak akan menyerang semut, tanpa alasan, itu terlalu tidak berharga. Tapi hari ini, dengan temperamen yang baik seperti leluhur Tao, dia mau tidak mau melempar seseorang. Dapat dilihat dari sini bahwa kaisar tertentu dari Great Chu sangat tidak populer. Aku ingin kembali ke dunia manusia. Ye Chen bangun, dia bahkan tidak merawat pakaiannya, dan kepalanya pusing. Daozu hampir jatuh ke Pomeng dengan kejatuhan seperti itu, dan dengan sedikit lebih banyak kekuatan, dia bahkan tidak perlu meminum minuman Pomeng Sup. Daozu tidak mengatakan apa-apa, dan menjentikkan dengan satu tangan, tirai air terwujud di udara. Gambar yang tercermin di tirai air adalah dunia manusia, dan api perang telah mengaburkan alam semesta. Baru pada saat itulah Ye Chen tahu mengapa Ye Chen sedang terburu-buru untuk kembali. Aku ingin kembali ke dunia manusia.
Ye Chen maju selangkah, menatap leluhur Tao tanpa menyipitkan mata, dengan harapan terukir di matanya. Kamu hanya bisa kembali ketika ada celah. Kata Daozu dengan ringan, dan menutup tirai air dengan mengibaskan lengan bajunya. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin mendorong orang ini kembali ke dunia manusia, agar tidak membuat masalah di dunia surga, sesekali membuat masalah, mengganggunya dari waktu ke waktu. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Setelah hening sesaat, leluhur Tao mengangkat tangannya lagi, membawa tubuh yang kacau. Kemudian, dia mengubah papan catur dengan Dao, dan menempatkannya di antara Ye Chen dan Chaos Body, artinya jelas, kalian berdua bermain catur. Tubuh yang kacau itu bebas, tetapi Ye Chen tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dunia manusia saya berantakan, jadi saya tidak berminat untuk bermain catur. Kapan kamu akan memenangkannya, dan kapan kamu akan membuka jalan itu untukmu? Kata Daozu dengan acuh tak acuh, mengibaskan lengan bajunya dengan ringan, dan menghilang dalam sekejap. Untuk menghindari Ye Chen gelisah, kaisar ini cukup sadar diri, dan mengorbankan pesona penyegelan surga, menutupi seluruh hutan bambu kecil, seperti Ye Chen, itu harus sangat rapi. Episode 2779 Hati Catur. Setelah Daozu pergi, ekspresi Ye Chen sangat jelek. Langit sedang bermain sangat ganas, bagaimana kamu bisa mood untuk bermain catur, kamu bukan dari keluargamu, jadi kamu tidak merasa buruk. Kakak Ye, permainan. Tubuh Chaos tertawa. Tidak ada waktu. Jawaban Ye Chen sesederhana dan sejelas sebelumnya di Huasan, hanya menatap Chang Miao dengan tenang. Penghalang surga belum hilang. Jika seseorang di dunia manusia meminjam hukum, dia masih bisa kembali ke surga. Namun, ini sepertinya agak sulit. Dia melawan hukum dan menderita serangan balik. Mungkin, adalah Anda masih merintih di tempat tidur saat ini. Entah Anda mengatakan bahwa dia adalah keturunan Zhou Tian. Atau dia tahu leluhur Zhou Tian. 5 bajingan perang memang ada di tempat tidur, tetapi mereka tidak mengoceh dan tertidur lelap. Perubahan dari langit lebih ganas dari serangan balik Ye Chen. Tambah kekacauan. Wajah Fuya sangat gelap. Pada saat yang sama, ada banyak kuasi Kaisar Tian Xuanmen, yang semuanya merapal mantra untuk membantu Raja Rakyat melawan serangan balasan. Alam abadi Taisang mengantarkan malam yang dalam di tengah ketenangan. Ye Chen diam seperti patung, masih menatap langit. Dan tubuh kekacauan tidak mendesaknya, memegang sebuah buku kuno, membacanya dengan obsesif. Saya tidak tahu kapan saya melihat seseorang datang. Naitai Sang Laojun, dengan wajah hitam, melirik Ye Chen, lalu mengambil daftar dewa, dan menggantungnya di samping Ye Chen. Yang muncul di dalamnya masih merupakan perang besar antara langit dan dunia manusia, yang masih belum berhenti, tragis dan berdarah. Batang, tinju Ye Chen berdering keras. Raungan, pembunuhan, dan duka terjalin menjadi lagu pemakaman yang menyedihkan, penuh dengan sifat iblis, membanjiri hatinya lagi, dan mata yang melihat daftar dewa itu langsung dipenuhi dengan air mata. Merasa bahwa dia sangat tidak berguna, dan surga dalam bahaya, tetapi dia tidak dapat kembali, jadi dia hanya bisa menjadi penonton yang menyedihkan ini. Perintah pribadi guru, daftar dewa yang diberikan tetap di sini, dan Anda dapat melihat dunia manusia bertarung setiap hari. Lao Jun mengelus janggutnya, dan mengatakan kata-kata ini bukan kepada tubuh kekacauan, tetapi kepada Ye Chen. Ye Chen tetap diam, matanya dipenuhi warna merah, yang seterang darah. Kakak senior, Tuan terlalu kejam. Tubuh Chaos melirik daftar dewa, dan mengirimkan transmisi suara ke Taisang Lao Jun, dia berantakan, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan permainan denganku. Ini adalah ujian. Lao Jun. Dengan santai Dao, suasananya berantakan, bagaimana kamu bisa pergi ke 9 surga, jika kamu menonton pertempuran berdarah di surga, kamu masih bisa bermain game denganmu dengan tenang, itulah nirvana yang sebenarnya kekejaman itu kejam, tapi itu yang paling langsung dan efektif. Aku bahkan tidak bisa melewatinya, bagaimana menerobos lautan kekacauan. Aku mengerti. Tubuh yang kacau itu menarik napas dalam-dalam, dan kemudian menyadari niat leluhur, ini untuk menyempurnakan keadaan pikiran Ye Chen. Kelihatannya sederhana, tetapi sangat berbahaya. Jika tidak dilakukan dengan benar, itu akan menjadi penghalang setan. Sangat sulit untuk benar-benar mengabaikan perang langit. Jika kamu memenangkannya, Tuan akan membuka lautan kekacauan untukmu. Lao Jun perlahan menghilang, dan beberapa kata berkabut muncul kembali. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Ye Chen berkedip kaget, dan dia melihat daftar dewa untuk terakhir kalinya, mengangkat jubahnya secara terbuka, duduk di hadapan tubuh yang kacau, mengangkat tangannya untuk bermain catur, dan menjentikkan tangannya untuk bergerak. Tubuh kekacauan tersenyum, menerima buku kuno, dan mengambil bidak catur.
Begitu catur diselesaikan, Ye Chen segera bermain, agak terburu-buru, sepertinya dia ingin mengalahkan lawannya dalam waktu sesingkat mungkin. Tubuh yang kacau tampak acuh tak acuh, mengetahui niat Ye Chen. Namun, dia tidak akan pernah melepaskan air. Karena dia ingin memperbaiki keadaan pikiran Ye Chen, dia tidak bisa melepaskan air. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi penjahat itu, menjadi harimau yang menghalangi jalan. Jika Ye Chen tidak didorong ke dalam situasi putus asa, dia tidak akan bisa mati. Membunuh, perang, ledakan, ledakan, ledakan. Game ini tidak setenang yang dibayangkan. Dalam daftar kaisar dan dewa, tidak hanya adegan pertempuran, tetapi juga suara pertempuran, setiap gemuruh, setiap raungan, seperti pisau pahat yang tajam, yang diukir dengan keras di jiwa Ye Chen. Ye Chen berpura-pura tenang, tetapi ekspresinya menyakitkan dan pucat, dia memaksa dirinya untuk tidak mendengarkan, memaksa dirinya untuk tidak melihatnya, tetapi gambar dan suaranya, seolah-olah ada mimpi buruk, menjeratnya tanpa henti, waktu dan waktu lagi mengganggu pikirannya. Sedemikian rupa sehingga tangannya yang memegang bidak catur gemetar. Kaisar ke-10 dari Great Chu, hidup ini benar-benar menyedihkan. Dan pemandangan sejarah juga sangat mirip. Di dunia bawah di masa lalu, untuk meredamnya, Di Huang menciptakan bencana cinta, yang hampir menyakitinya hingga pikirannya runtuh. Sekarang dia telah datang ke surga, akan ada malapetaka lain, malapetaka pemurnian hati, yang sama sekali tidak kalah dengan malapetaka cinta. Hal yang sama adalah bahwa kedua malapetaka ini sangat kejam, yang satu ingin kehilangan kekasihnya, yang lain ingin meninggalkan kampung halamannya, biarkan dia menonton perang dan bermain catur. Kekacauan. Pas ini bahkan lebih emosional. Satu Kaisar Huang, satu Hong Jun. Satu tubuh suci Dacheng, satu Kaisar Puncak, dan dua dari kelas tertinggi, seperti yang diharapkan, yang satu lebih kejam dari yang lain, dan Ye Chen tidak dianggap sebagai manusia, dan dia akan menjadi tersiksa oleh dua lintasan, satu di depan dan satu di belakang. Di atas kabut, leluhur Tao berdiri dengan anggun, melihat ke bawah dengan tenang, memperhatikan Ye Chen dengan tenang. Hong Jun, kamu terlalu kejam. Kaisar Xuan berkata dengan santai, matanya biasanya tidak mudah digunakan, dia bisa melihat pucat Ye Chen melalui langit yang luas, dan dia juga bisa mengetahui keadaan pikiran Ye Chen. Dia membutuhkan nirwana sekali, kata Daozu dengan ringan. Mengapa? Kaisar Xuan menghela nafas dan tidak tahan untuk melihat lebih jauh, dia tahu yang sebenarnya, tetapi prosesnya terlalu kejam. Bentak. Di hutan bambu kecil, tubuh yang kacau itu menjatuhkan bidak lain, dan bidak itu dipasang di papan dengan suara yang jernih dan tajam. Kakak Ye, kamu kalah, kata Chaos Body datar. Di sisi yang berlawanan, Ye Chen sedang bermain catur, tetapi dia terpaku di udara. Melihat kotak papan dan garis vertikal dan horizontal bidak catur, dia tidak tahu di mana mereka harus mendarat. Sebelumnya dia tahu itu, kekuatan caturnya habis. Ayo lagi. Ye Chen menjentikkan semua bidak catur. Tubuh yang kacau cukup sadar diri, mengambil catur dan membuat bidak, tidak pernah melepaskan air, dan tidak akan melepaskan air, caturnya, seperti caranya, benar-benar alami, utuh adalah satu hal. Di sisi lain, Ye Chen, ada sedikit kebingungan di jalannya. Catur gagal, cara gagal. Dia telah ditekan oleh tubuh yang kacau sejak awal, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk pulih dari kekalahan, suasana hatinya menjadi kacau. Kali ini, dia kalah lebih cepat. Ayo lagi. Ye Chen melirik daftar dewa, dan ada warna merah di matanya. Tubuh yang kacau tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengambil bidak catur. Malam ini cukup panjang, ada pemenang dan pecundang di setiap putaran permainan, dan yang kalah semuanya adalah Ye Chen. Pikirannya menjadi semakin kacau setiap saat, dan kekalahannya semakin tragis setiap saat. Wilayah abadi, tiba-tiba memantulkan sinar matahari pertama. Tapi Ye Chen, rambut hitam yang seperti air terjun di masa lalu telah berubah menjadi seputih salju, matanya sedikit menonjol, merah di dalamnya, wajahnya masih pucat, dan dia terlihat sakit. Malam bermain game, malam siksaan, sepertinya telah membangkitkan iblis yang tersembunyi di dalam dirinya, apalagi bermain catur, dia tidak bisa duduk diam, dan ingin pergi ke langit, dan meraung histeris ke langit. Dorongan seperti itu, saya tidak bisa menahannya lagi, bukan tangan yang gemetar, tetapi seluruh tubuh suci, seolah menghadapi es yang dingin, begitu dingin hingga saya akan meringkuk. Tubuh yang kacau itu mengerutkan kening sesaat, sedikit tak tertahankan, operan ini terlalu sulit. Tapi dia masih kehilangan tangannya dan memusnahkan nafas terakhir dari permainan catur Ye Chen. Dikalahkan, Ekaristi gagal lagi. Ayo lagi. Ye Chen cukup kesal, dan mendorong papan catur dengan satu tangan, dan mengambil bidak catur,
tangannya gemetar di udara, tidak tahu harus meletakkannya di mana, dan di mana harus meletakkannya untuk menang. Pada saat ini, dia seperti penjudi yang kejam, memegang satu-satunya koin tembaga yang tersisa, berjuang untuk bertaruh besar atau kecil, seolah-olah dia salah langkah, dia akan dikutuk. Senang beristirahat. Chaos Body menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Chen sekarang, matanya lebih sedih. Tubuh suci, yang luar biasa, seharusnya tidak dalam posisi seperti itu. Tetapi semakin banyak kasusnya, semakin dia tidak tahan, dan mau tidak mau membiarkan airnya mengalir. Untuk membuat Ye Chen merosot seperti ini, betapa kacau keadaan pikirannya. Lanjutkan. Mata Ye Chen memerah, dan dia akhirnya kehilangan akal. Selama periode itu, dia melihat lagi daftar dewa, dan pertempuran di dunia manusia. Mengapa? Tubuh yang kacau itu menghela nafas lagi, lalu mengambil bidak catur. Ini mungkin menjadi bumerang seperti ini. Kaisar Xuan mengangkat kepalanya lagi, melihat bahwa kondisi Ye Chen memang sangat buruk. Daozu terdiam, tanpa ekspresi. Hati Kaisar masih cukup kejam, jika orang seperti Ye Chen tidak mendorongnya ke jurang kehancuran, dia tidak akan berubah melawan langit. Menutup matanya dari bawah, dia melihat ke arah dunia manusia. Api perang berdarah menyelimuti seluruh langit, rakyat jelata bertempur, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terkubur. Ketika Kaisar merasa kasihan, cahaya dingin berkedip di matanya. Itu adalah pedang eksekusi abadi untuk Hong Huang, dan untuk yang terkutuk. Keadaan pikirannya juga merupakan keadaan pikiran Kaisar dunia bawah. Dia telah menyaksikan pertempuran dari awal hingga akhir, mencari posisi pedang Zuxian. Jika dia menemukannya, dia tidak keberatan membuka paksa penghalang dan menawarkan pukulan paling puncak Kaisar. Namun, dia tidak menemukannya, karena pedang Zuxian disembunyikan terlalu rahasia. Jika dikatakan bahwa yang paling menderita adalah Kaisar dari dua dunia surga dan neraka. Selama bertahun-tahun, dia telah menyaksikan invasi iblis surgawi dari surga dan lautan mayat dan darah lagi dan lagi di dunia manusia. Tapi mereka hanya bisa menjadi penonton. Kaisar tidak kejam, itu adalah tanggung jawab, dan mereka ditakdirkan untuk tidak dapat berpartisipasi dalam perang jika mereka memikul misi tertentu. Bahkan jika dunia manusia runtuh, dan bahkan jika orang biasa terkubur, kita harus tetap berpegang pada surga dan dunia bawah. Ini adalah perintah Kaisar tertinggi yang diserahkan kepada mereka oleh permaisuri Tianting kuno. Setiap kali ada malapetaka di langit, kalimat kuno ini akan bergema di telinga mereka. Perubahan tak berujung, musim semi dan musim gugur, bunga layu dan mekar, semuanya tanpa syarat mengikuti keputusan Kaisar, hari demi hari, tahun demi tahun, menjaga dua alam langit dan dunia bawah, melihat terlalu banyak mayat dan lautan darah, melihat semua bencana di dunia, yaitu serangkaian perang tragis juga merupakan pisau pahat, yang mengukir jejak kesedihan dalam ingatan mereka. Mereka tidak tahu berapa lama mereka akan menjaga, dan mereka tidak tahu kapan sinar fajar itu akan muncul di dunia, mereka hanya tahu bahwa mereka akan terus menjaga, bahkan jika mereka akan menjaga sampai akhir zaman, mereka juga akan menunggu sampai permaisuri kembali ke langit. Pada saat ini, gerakan Kaisar dunia bawah dan leluhur Tao sangat konsisten. Mereka berdua mengangkat kendi dan menuangkannya dengan penuh semangat. Kekuatan Kaisar mengguncang dunia, tetapi pada titik tertentu, mereka merasa seperti kura-kura, meringkuk di dua dunia surga dan neraka, menyaksikan kemakmuran dunia secara diam-diam, dan menyaksikan penderitaan rakyat jelata tanpa daya. Ye Chen sedang melatih pikirannya, jadi mengapa bukan mereka? Surga itu juga kampung halaman mereka. Episode 2780 Penafsiran Tao. Kakak Ye, kamu kalah. Lagi. Di hutan bambu yang renyah, kata-kata seperti ini tiba-tiba bergema sesekali, dan intervalnya semakin pendek setiap saat. Dalam 3-5 hari ini, Sein Body sepertinya telah jatuh ke titik terendah dalam hidupnya, kalah lagi, dan kerugiannya cukup tragis, Chaos Body seperti parit, momok yang tidak dapat diatasi dari surga. Kaisar hebat. Tunjukkan semangatmu. Di mana tubuh suci surga kita? Di mana dewa perang di dunia manusia kita? Ayah. Lingard merindukanmu. Kali ini, Ye Chen tidak melihatnya, matanya dipenuhi dengan air mata panas, dan dia menggulungnya berulang kali, tetapi pada akhirnya tidak mengalir keluar dari matanya, pikirannya bingung, penglihatannya kabur, begitu kabur sehingga dia tidak bisa melihat papan catur lagi. Tuan, aku tidak bisa memaksamu lagi. Transmisi suara dari tubuh yang kacau itu berkabut, dan dia yakin leluhur Tao sedang menonton. Pelatihan pikiran semacam ini adalah nirvana atau penghalang iblis. Jika gagal, Ye Chen akan berhenti di surga ke-8 selama sisa hidupnya. Saluran tubuh suci tidak pernah mengecewakanku.
kata Daozu, dengan sentuhan mabuk di dataran, dia adalah seorang kaisar puncak dan orang luar yang telah menyaksikan kemegahan tubuh suci kuno, garis keturunan yang kokoh, garis keselamatan, membawa iman, bahkan lebih tinggi dari generasi. Tubuh yang kacau itu terdiam, dan bergerak dengan jentikan tangannya, sekali lagi mengikat permainan catur Ye Chen. Untuk pertama kalinya, Ye Chen menjadi pendiam, seperti iblis, setenang patung yang diukir di batu, tidak bergerak, hanya rambut panjang seputih salju yang berkibar tertiup angin, cahaya bintang senja, tidak bisa menyembunyikan usia tuanya, tidak bisa bersembunyi perubahan-perubahannya. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk kali ini. Tubuh yang kacau tidak pernah mengganggunya, hanya duduk diam dan menunduk, selalu tidak sengaja, melihat daftar dewa, pikirannya juga kesurupan sesaat. Dia berbeda dari Ye Chen, ketika dia berada di surga, dia adalah keluarga yang kesepian, tidak ada teman lama, tidak ada kerabat, dan tidak ada ikatan yang kuat, meskipun dia tahu keadaan pikiran Ye Chen, tetapi dia tidak tahu berapa banyak. Hati tubuh orang suci itu sakit. Itu, mungkin cinta dalam legenda, sejak terukir di jiwa, tidak akan pernah terhapus selamanya. Semakin dalam cinta, semakin sulit untuk melatih pikiran. Oleh karena itu, Ye Chen mengalami lebih banyak kesulitan daripada dia. Pada titik ini, melihat perjalanan Ye Chen, itu pasti benar, dia telah melewati 9 kehidupan, menembus 6 reinkarnasi, mengalami bencana cinta, dan melewati keputusasaan. Setiap jejak adalah perubahan berdarah. Ayo lagi, kata Ye Chen tiba-tiba, suaranya serak. Jika kamu tidak bisa sekejam itu, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Tubuh Chaos berkata dengan ringan. Aku lebih suka menyerahkan hidupku daripada cintaku. Kata-kata Ye Chen tidak terlalu mudah tersinggung dan lebih tenang. Sekali lagi, dia membuat gerakan. Ketika bidak ini jatuh, pikiran dari tubuh kacau yang melihatnya menjadi kabur sejenak, tampak seperti pion, tetapi tampak seperti seseorang, mengenakan baju besi, memegang tombak di tangannya, menginjak gunung mayat, bermandikan darah. Xie Yun. Tubuh yang kacau itu bergumam pelan. Sosok yang tercermin pada bidak catur itu adalah Xie Yun, murid Hang Yue dan saudara baik Ye Chen. Tidak dapat diandalkan, sekali di medan perang, dia adalah orang gila yang keluar masuk. Tubuh yang kacau tidak mengerti mengapa itu adalah bidak catur, tetapi menjadi seseorang. Terserah kamu, kata Ye Chen ringan. Tubuh yang kacau itu sadar kembali, kabur sejenak, dan baru saja duduk. Ye Chen tidak melihatnya, dan jatuh lagi. Kali ini, tubuh yang kacau melihat sosok si Tunan dari bidak catur Ye Chen, dengan rambut acak-acakan dan tulang berdarah, dua bidak catur berdampingan, dua sosok berdiri berdampingan. Bentak, bentak. Itu adalah suara bidak catur yang membentur papan catur lagi, cukup nyaring. Permainan ini sedikit berbeda. Kecepatan jatuh Ye Chen bahkan lebih cepat dari yang diharapkan, begitu cepat sehingga tubuh yang kacau itu tertangkap basah. Dia baru saja bergerak, dan Ye Chen segera jatuh, tidak sabar seperti sebelumnya, tetapi lebih dari semacam ketenangan yang membuatnya bingung. Ketenangan inilah yang membuatnya menyadari perubahan suasana hati Ye Chen, yang diam seperti air. Melihat bidak catur yang dijatuhkan Ye Chen, mereka jelas merupakan sosok Chu Xuan Chuling, Kaisar Chu Agung, Jenderal Dewa Kaisar Zun. Masing-masing, dia telah melihat dalam gambar daftar dewa namun, mereka semua milik surga, dan mereka semua sedang berperang berdarah di dunia manusia saat ini, menjaga gunung dan sungai besar dan wilayah surga dengan semua darah dan tulang mereka. Papan catur ini bukan lagi papan catur, sepertinya sudah menjadi medan pertempuran di dunia manusia. Dan Ye Chen menggunakan caturnya untuk menyimpulkan orang-orang yang hidup itu. Dalam malapetaka memurnikan hatinya, dia tidak pernah meninggalkan kampung halamannya, bermain catur bukan dengan kejam, tetapi dengan kasih sayang. Tubuh kekacauan mengerutkan kening, pakaiannya bergetar hebat tertiup angin, dan rambut panjangnya berkibar di langit. Di sini, tidak ada angin kencang, tetapi yang disebut angin berasal dari papan catur, setiap bidak catur, setiap sosok individu, semuanya memiliki semangat juang yang tak terkalahkan, berkumpul menjadi semacam kepercayaan, itu adalah angin dari kepercayaan itu, meniup dia pakaian dan rambut panjang. Akibatnya, pikirannya seperti air yang tenang juga karena ombaknya yang ganas. Tanpa sadar, dia melirik Ye Chen. Keheningan Ye Chen membuatnya merasa khawatir, itu seperti tabir misterius, di bawah tabir, ada kekuatan tak terbatas yang tersembunyi. Terserah kamu. Kata-kata Ye Chen masih sangat sederhana. Tubuh yang kacau menutup matanya, mengambil bidak catur, tetapi bidak itu terpaku di udara, dan tampaknya ragu-ragu untuk pertama kalinya. Catur Ye Chen sangat halus, bidak catur memiliki bayangannya sendiri,
bayangan memiliki semangat juangnya sendiri, dan semangat juangnya memiliki keyakinannya sendiri. Keyakinan telah menjadi gunung dan sungai. Ya, ada emosi dan spiritualitas, ada Tao dan energi. Lagi pula, dia masih kehilangan kesabaran, dan alisnya mengerutkan kening lagi. Karena permainan ini, dia secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Yang dimainkan adalah catur, tetapi yang diperjuangkan adalah Dao. Jika catur kalah angin, maka Dao kalah angin. Dia mempraktikkan Tao kekacauan, dan Ye Chen juga mempraktikkan Tao kekacauan. Seorang rekan praktisi Chaos Dao, Ye Chen's Dao lebih mendalam darinya, sesuatu yang disebut emosi membuat Dao memiliki spiritualitas. Garis keturunan tubuh suci tidak pernah mengecewakanku. Kata-kata Daozu tiba-tiba menggema di telinganya. Benar saja, Kaisar melihatnya dengan lebih jelas. Potensi garis keturunan Ekaristi ini tidak terbatas, dan malapetaka memurnikan hati, tidak meninggalkan kampung halaman, tetapi membuka jalan lain, memindahkan medan perang surga ke papan catur. Setiap bidak catur adalah seorang prajurit. Daftar dewa menunjukkan gambar, tetapi yang ditafsirkan Ye Chen adalah perasaan yang sebenarnya. Dan dia tampaknya dianggap sebagai prasejarah oleh Ye Chen, caturnya dan jalannya semuanya diserang seperti kehancuran. Ayo. Tubuh Chaos tersenyum, dan sangat menyenangkan bertemu lawan. Sebelumnya, Ye Chen dalam keadaan kacau, tidak bisa menang dengan paksa. Sekarang, Nirvana Ye Chen adalah duel sesungguhnya. Bentak, bentak. Suara jernih dan tajam ini memiliki makna yang lebih nyaring. Catur Ye Chen menjadi semakin tirani, bukan karena dia memperlakukan orang-orang dari kampung halamannya sebagai pion, itu adalah cinta dan caranya. Transformasi datang melawan langit, dan dia naik melawan langit. Ledakan. Gemuruh. Hutan bambu kecil ini menjadi gelisah. Pakaian dari tubuh yang kacau itu ganas, rambut putih Ye Chen berkibar, Dao menyerang Dao, dan sebuah penglihatan dipentaskan dengan keduanya sebagai pusatnya. Lingkaran cahaya menyebar lapis demi lapis, dan potongan bambu hijau dipotong setengah pecah, bahkan kolam peri di kedalaman telah menimbulkan gelombang, air di kolam itu seperti hujan ringan, mengalir turun dari langit, diwarnai dengan bintang dan cahaya bulan, sangat cerah. Melihat Chang Miao, itu adalah kekacauan yang kacau, itu sudah kilat dan guntur, visi semua hal berkembang di dalam, dan dunia yang luas dan luas diuraikan di atas ketiadaan. Gerakan permainan catur ini cukup besar. Tongtian Cult Master menghela nafas, menatap ke langit. Setara. Yuan Shi Tianzun meletakkan tangannya di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Anak baik. Taisang Lao Jun mendecakkan lidahnya, dalam keadaan seperti itu, Ye Chen mampu bertarung dengan Chaos Body untuk mencapai visi seperti itu, patut dipuji. Jika itu dia, itu pasti tidak mungkin. Sang Taigong tampak linglung, tertarik oleh penglihatan akan segala sesuatu, dan pikirannya kabur. Murid dan cucu Daozu pada dasarnya hadir, menyaksikan penglihatan kekacauan dan mendengarkan Dao Tianyin. Benar-benar baru mengolah Chaos Tao dengan tubuh suci. Di antara peringkat yang sama, dia adalah satu-satunya yang bisa bertarung dengan tuan kecil ke tingkat seperti itu. Ledakan. Gemuruh. Saat dunia melihat ke atas, pergerakan ketiadaan menjadi lebih besar. Dua jenis jalan kacau penuh dengan aura pembunuh, dan banyak penglihatan saling terkait, berubah menjadi dua naga, naga ungu dan naga emas, mewakili jalan tubuh kekacauan dan Ye Chen, yang merupakan naga berkepala dua dari cara. Mata naga adalah mata yang kacau, dan mata naga terukir dengan 6 reinkarnasi. Di tubuh naga yang kuat, setiap sisik naga menyatu dengan hukum tertinggi. Mengaum, mengaum. Dua naga, sebesar gunung, bertarung di misti. Mungkin tubuh naga terlalu besar, langit hancur dan runtuh, jalan kekacauan terlalu misterius, menumbangkan alam semesta, membalikkan yin dan yang, setiap sinar cahaya peri yang jatuh, memantulkan halo kekacauan, dan menjadi hujan periling tian, di malam hari, itu menyilaukan. Ini pertama kalinya aku melihat pertempuran sebesar itu. Murid-murid muda Daozu banyak bergumam. Naga itu adalah Daolong, tetapi menghancurkan dunia. Di jembatan Naihe, minumlah semangkuk sup mengpo. Kencing. Kaisar Xuan juga mendecakkan lidahnya, meremehkan Ye Chen lagi. Bocah itu, Anda tidak bisa memperlakukannya sebagai manusia, dia sangat mengerikan, betapa kejam hatinya yang memurnikan hati, dia telah membuka jalan baru, dan jika dia bisa melakukan ini, betapa sulitnya keadaan pikirannya. Tidak ada ruginya reinkarnasi Kaisar, dia pikir dia tidak sebaik. Di atas yang halus, leluhur Dao berdiri dengan anggun, akhirnya menunjukkan senyuman. Setelah malapetaka dan kekayaan, Ye Chen akan menjadi nirwana, akan mengambil langkah, dan akan berdiri di tanah. Jika kamu dikalahkan dengan sia-sia, apakah itu memalukan?
Kaisar Xuan meletakkan tangannya di tangannya dan menatap Daozu sambil tersenyum. Tidak memalukan kalah darinya, dan tidak memalukan kalah dari siapapun. Kata-kata Daozu penuh dengan makna yang dalam. Saya hanya tidak tahu apakah dia, di mulutnya mengacu pada Ye Chen, tubuh suci, atau Kaisar Xianwu. Itu adalah Kaisar, dia adalah pahala yang menghancurkan dunia. Itu adalah tubuh suci, dia yang paling kuat. 9 kelahiran dan 9 generasi dan 9 reinkarnasi adalah awal dari Kaisar dan akhir bersamanya 2 orang yang menentang surga diciptakan ditakdirkan untuk menjadi mitos abadi. Maaf, 2 bab hari ini. Sebuah bab akan ditambahkan besok. N.